Ya, Mitra, pagi hari ini Galeri menghadirkan satu sesi talk show yang pagi hari ini Alhamdulillah sudah bersama kami di ruang siar Surada Bapak Pelda Suprianto. Beliau adalah Babinsa Kelurahan Tanjung Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pelda Suprianto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, selamat pagi dan terima kasih sudah hadir di ruang siar kami pagi hari ini di Bincang Sumbing. Kali pertama Pak ya, untuk bisa mendekat ke mikrofon. Kali pertama Bapak hadir di Surada Pak ya. Selamat datang dan mudah-mudahan bisa enjoy kita ngobrolnya nanti Pak ya. Baik. Pak Suprianto ini tidak sendiri, didampingi juga oleh Bapak Sermaroni Heriana selaku Bintar Urusan Dalam Batut, begitu istilahnya ya, Koramil 0401 Kota. Alamatnya di mana ini Pak Koramilnya Pak? Itu alamatnya di Lamaran. Di Lamaran. Di Lamaran. Oke. Ke Suatu Kota. Oke, terima kasih Bapak sudah hadir mendampingi Pak Pelda Suprianto pagi hari ini. Oke, Pak Suprianto, keseharian Bapak ini sebagai Babinsa di Kelurahan Tanjung Pura. Lokasinya di mana ini Pak, Kelurahan Tanjung Pura Pak? Kelurahan Tanjung Pura itu lokasinya di Kecamatan Kerawang Barat, di dekat kelurahan. Ini ada Kerawang Pulau, ini untuk Kelurahan Tanjung Pura. Yang dulunya ini masih jadi satu nih, sebelum pemekaran Tanjung Pura, Tanjung Mekar, sekarang ada pemekaran. Sudah pemekaran ya. Dulu kita Tanjung Mekar ini masih gabung ke Tanjung Pura ya Pak ya, karena sudah ada pemekaran jadi terpisah. Oke, baik. Sudah berapa lama Bapak bertugas di sana? Alhamdulillah saya udah 3 tahun. Ya, 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun menjabat di Kelurahan Tanjung Pura. Oke. Tentunya jika sudah 3 tahun ini sudah kenal dekat dengan masyarakat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam keseharian Bapak bertugas di sana, apa saja Pak tugas Bapak? Ya, kami sebagai Babinsa Kelurahan Tanjung Pura kita bertiga pilar Bu. Ya, ada TNI, Polri, sebagai kepala desa, lurah. Kami bersama-sama untuk membangun desa. Kita memberikan pengayomi, melindungi masyarakat, membantu kesulitan masyarakat. Begitu, berikan edukasi pada warga ataupun putra putri. Termasuk kita juga memberikan penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi di sekolah-sekolah itu tentang kedisiplinan, termasuk bahayanya narkoba, pencegahan tawuran dan lain seperti itu. Ini tugas kami. Oke. Ya, setiap hari Bapak bertugas di kelurahan berarti ya Pak ya? Ya, tidak harus setiap hari Bu. Jadi kami ini juga selain kita Babinsa masih punya tugas lain. Ya, ada kegiatan mungkin di Kodim, ada mungkin pengamanan, ada mungkin kebetulan saya juga masuk di satuan tugas Satgas Citarum Harum. Satgas Citarum Harum. Iya. Mitra Surada, narasumber kita untuk kali ini berbeda dari biasanya. Kalau saya biasa ngobrol dengan orang-orang sipil biasanya ya. Untuk hari ini spesial khusus dari TNI, Mitra Surada ya, dengan seperti yang Anda ketahui barangkali ya, dengan seragam lorengnya ini hadir di ruang siar Surada. Biasanya kalau ada kehadiran TNI, masyarakat Pak, warga itu jadi tenang Pak ya. Kenapa? Karena merasa terlindungi begitu Pak, keamanan terjamin. Ya, seperti itu. Kita makanya harus banyak senyum pada masyarakat, yang membantu kesulitan masyarakat. Mungkin dari segi tentang keamanan, kita bina mungkin RT RW masyarakat setempat, kita ajak sistem ini Bu, sistem keamanan lingkungan, kita jaga
Oke. Itu ronda bersama kita keliling. Dalam hal ini juga dari TNI tidak bekerja sendiri, tapi juga ada unsur lain ya Pak yang Iya, terlibat dari ya dengan kepolisian. Kita selalu kepolisian. bersama-sama, Bu. Gitu. 3 pilar itu selalu bersama-sama menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Lalu bisa bersinergi gitu Ya, Pak. bersinergi, selalu bersinergi. Mhm. Ya, kita pencegahan tentang tawuran, upaya narkoba, memberikan edukasi, penyuluhan ke sekolah-sekolah. Itu selalu kita bersama-sama dengan Polri. Oke. Jadi kita kenalan aja dulu ya Pak ya. Apa itu tugasnya TNI? Nah kalau dengan Polri bersama-sama menciptakan keamanan lingkungan. Nah perbedaan tugasnya gimana nih Pak antara Babinsa TNI dengan Polri? Ya kalau kita TNI itu pencegahan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau pencegahan, Pak. ya pencegahan. Kalau sudah terjadi bagaimana Pak? Nah kalau sudah terjadi permasalahan itu nanti langsung hukumnya nanti dari kepolisian menangani, nanti kepolisian yang tidak lanjutin Tindakan hukumnya tindakan gitu ya. hukuman. Oke. Jadi memang sudah ada porsinya masing-masing Pak ya. Betul. Baik, Bapak, untuk kali ini kita ngobrol tentang ketahanan pangan bersama Kodim 0604 Karawang. Ketahanan pangan. Sebagaimana tentunya tidak hanya orang Karawang saja yang tahu bahwa Karawang ini kota lumbung padi, ya. Dan memang penyuplai hasil pertanian sawah kedua terbesar setelah Indramayu, penghasil padi begitu ya. Ini dikaitkan juga dengan tugas Babinsa ini ya di masing-masing kelurahan, kecamatan begitu ya. Ada istilah babat. Apa itu babat? Babinsa hebat. Babinsa hebat, luar biasa. Apa sih Pak Babinsa hebat itu Pak? Ya, Babinsa hebat itu bisa mau ngayun melindungi masyarakat, membantu kesulitan masyarakat di wilayah masing-masing. Ya tadi termasuk tadi dari perintah dari Bapak Pordandim 0604 Karawang itu tentang ketahanan pangan. Kita di wilayah mencari mungkin lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan, kita bisa manfaatkan. Kita membantu kesulitan masyarakat tentang pangan. Itu kita udah lama Bu untuk program-program ini. Sejak kapan itu Pak? Ya mungkin udah hampir 5 tahunan itu sudah dikembangkan di wilayah. Oke. Yang pertama adalah mencari lahan pertanian yang tidak dimanfaatkan. dimanfaatkan. Jadi kita manfaatkan. Termasuk kita ada di bantaran Sungai Citarum, mungkin tanah-tanah perusahaan yang tidak dikelola kita kelola, kita bersama masyarakat, ya, kita sesuaikan dengan kondisi di wilayah. Di situ ada air bisa tanamin padi, baru mungkin di lahan-lahan yang lain, contohnya di. Jadi lahan-lahannya ini milik siapa saja Pak? Milik perorangan kah? Atau tadi Bapak sudah sebutkan salah satunya milik perusahaan yang perusahaan belum kelola begitu ya? Kita kelola itu kita manfaatin, kita tanamin, di padi, ada jagung dan lain-lain. Perjanjiannya seperti apa itu Pak? Nah itu kita akan bersama masyarakat, kita kembalikan untuk hasilnya nanti sama masyarakat. Oke, tentunya untuk pengelolaan lahan yang tadinya tidak produktif menjadi produktif. Oke, ada hal-hal yang harus dikerjakan bersama ya Pak ya. Tidak hanya dikerjakan, tapi permodalannya ini seperti apa begitu dan pengelolaan hasilnya juga seperti apa ya. Oke. Termasuk dari UPTD pertanian Bu mendukung juga. Dalam hal ini Bapak kerjasama dengan tadi UPTD pertanian. Kita di desa itu kan ada dari penyuluhan dari UPTD pertanian, kita sama-sama. Oke, artinya dalam hal ini TNI juga turut mendukung upaya pertanian di pemerintah daerah. Betul gitu sekali. Ya, termasuk kita sebagai Babinsa itu pendampingan pertanian tuh, membantu potan-potan yang ada di wilayah kita masing-masing. Itu kesulitan apa aja? Jadi kesulitan air kita koordinasikan dengan
bagian PCT, perairan, nanti tahan pupuk, kita itu pendampingan juga permasalahan-permasalahan petani itu apa di situ, ada kekurangan air itu di mana kita langsung kita cek ke lokasi. Kalau di musim kemarau biasanya itu pembagian airnya Bu. Pembagian air itu harus kita koordinasikan supaya bisa teralih. Oke. Selama ini Pak, luas lahan yang dikelola berapa luasnya Pak? Kalau Kodim itu untuk tahun ini hampir mungkin lebih dari 100 hektar Bu. Kemarin itu kebetulan saya sama Pak Siter, itu yang dicadang oleh Pak Dandim itu lebih dari 200 harus kita kelola lahan-lahan di wilayah Kabupaten Karawang. Wilayah, satu kabupaten gitu ya. Untuk Koramil Kota sendiri atau khususnya Kelurahan Tanjung Pura ini Pak, di berapa titik lokasi? Kalau di Kelurahan Tanjung Putra kebetulan kita memanfaatkan itu lahan bantaran Citarum, itu kita kelola, bahkan kita buat taman juga. Buat tamannya itu salah satu program Citarum Harum juga Pak ya? Dulu saya di Satgas Citarum Harum juga. Ditanami apa saja Pak di sana? Itu ada sayur-sayuran Bu. Sayuran. Bibitnya dari mana Pak? Itu kita beli di Petopuan. Kemudian yang mengerjakannya siapa? Kita bersama-sama masyarakat, TNI dan masyarakat. Ya, masyarakat. Dan itu nanti kita ada anggota Satgas Citarum Harum. Nah, untuk mengajak masyarakat, menggandeng warga ini untuk turun menjadi bagian mitra TNI begitu ya Pak ya. Seperti apa Pak? Apa ada kendala atau seperti apa yang Bapak temui di lapangan? Alhamdulillah kalau kita di Kelurahan Tanjung Pura, masyarakat itu mana kita mau terjun selalu didukung sama masyarakat. Kita ajak bentuk pengelolaan, kita ajak jual bersih. Ada berapa luasan di situ Pak di bantaran itu Pak? Kalau di bantaran itu tergantung Bu, itu tergantung bantaran dari tanggulnya itu ada yang 25 meter dari bibir sungai sampai tanggul, ada yang luas sampai 100. Nah, itu tergantung nanti wilayah untuk kondisinya. Satu titik atau ada beberapa titik lain? Ada beberapa titik. Beberapa titik. Beberapa titik. Tidak satu hamparan. Tidak satu hamparan. Itu sepanjang kita pertanggungjawaban. Kebetulan saya di Satgas Citarum Harum sektor 19 mulai dari Warung Bambu sampai Pakis. Warung Bambu sampai Pakis. Itu wilayah bantaran Sungai Citarum. Ini kebijakan dari siapa sih Pak untuk Citarum Harum sekaligus juga ketahanan pangan di bersama Kodim ini dasarnya dari itu langsung perintah dari Bapak Panglima TNI. Komando dari Panglima TNI itu pada kodim-kodim di wilayah itu tadi untuk memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif. Kita kelola bersama masyarakat, kita berikan kepada masyarakat. Jenis pemilihan tanamannya ini harus seperti apa? Nah, ini tertentu tanaman ini tergantung nanti Bu. Nanti itu kalau wilayahnya di situ ada air kita bisa dialirin, bisa kita tanam padi. Kalau kita kayak Kodim ini ada di bantaran, khususnya kemarin ada di Bendungan Walahar, itu kita tanamin pepaya California, ada jagung, ada tanam-tanaman produknya lain. Artinya tergantung karakteristik wilayah atau daerah. Kita ketahanan pangan bersama Kodim itu apakah juga ini dimaksudkan tadi kan ada korelasi dengan Citarum Harum. Apakah di bawah program Citarum Harum atau terpisah? Nah, kebetulan itu tersendiri. Kebetulan saya pribadi masuk dari Satgas Citarum Harum itu mulai tahun 2019. Kebetulan saya bersama Pak Roni ini, saya sebagai Baop juga Bu. Baop itu apa Pak? Bintara operasional. Ke sini dan Pak Roni sebagai bintara administrasinya. Saya selalu bersama-sama, di Koramil bersama-sama, di Satgas Citarum bersama-sama. Jadi segala permasalahan yang ada juga sudah tahu ya, harus seperti apa juga cara penyelesaiannya, solusinya begitu Pak ya. Oke, tadi Bapak sudah cerita juga bagaimana Bapak menggandeng warga ya, ikut partisipasi dalam kegiatan ketahanan pangan ini ya.
Em, apa yang membuat mereka tertarik untuk ikut, Pak? Kalau kita Bu, kebetulan warga itu kalau kita langsung di lapangan itu mengajak kenapa harus mau itu mungkin selalu apa ya, selalu memberi contoh ya. Memberi Kita contoh. memberi contoh, kita termasuk tadi membuat lahan itu. Jadi kita mau terjun di lapangan, kalau warga itu pasti antusias, pasti mau. Jadi kita harus memberi contoh dulu. Pendekatan Memberi contoh. ngopi bareng. Ya. Kita malam kita patroli, kita Patroli. pergi ke pos-pos keliling. Tak kenal kata sayang begitu ya, Pak ya. Oke, tadi untuk pendanaan operasional Pak ya, menanam itu dari mana sumber dana? Ya kalau untuk menanami itu kan di wilayah itu kan kalau luasnya Bu ya. Kalau luasnya kalau kami di Kodim itu diberikan dari Pak Dandim itu pembibitan. Jadi kadang-kadang kalau seperti pepaya itu diberikan bibit. Nah, bibit. Kalau padi juga dari beliau. Ya. Musul pupuk kita menggerakkan warganya. Sudah disuplai begitu ya, Disuplai, Pak. bibitnya ya. Termasuk mesin penjedot air itu juga. Oh, Gitu. sepertinya. Alhamdulillah kemarin ini dari Apa saja Pak yang sudah diterima bantuan? bantuan termasuk mesin Alpon itu penjedot air itu diberikan pada potan-potan yang membutuhkan. Mungkin di wilayahnya itu ada sawah yang tak ada hujan, yang tidak bisa dialiri dari irigasi itu diberi mesin. Bagus. Untuk pengairannya. Untuk Pak, ya? pengairannya. Dan udah berapa kali panen Pak ini atau ya dalam bentuk tadi dari sawah gitu ya. Kemudian Bapak juga sebutkan ada lahan pertanian sayur mayur gitu ya. Ada tanaman buah pepaya. Apakah sudah ada hasil dari yang Bapak tanam? Kalau padi kemarin sih sudah panen itu kebetulan kita sama Pak Dan Ramil, wilayahnya ada di mana, Pak? Kelurahan Tanjung Pura, di Jalan Baru itu Pak Dan Ramil, Kapten Sukarya itu udah panen. Beliau langsung juga terjun di lapangan bersama masyarakat. Berapa lama luas lahan pertanian bisa? Kalau di situ kurang lebih dari 1 hektar 1 hektar. Jalan Baru. Hasilnya gimana Pak? Hasilnya alhamdulillah kemarin Bagus, Pak? bagus. Ya. Kalau yang tahun yang kemarin itu kurang bagus tuh, banyak hama. Namanya kurang bagus ya. Kalau untuk penyediaan pupuk sendiri itu seperti apa? Penyediaan pupuk itu juga Sangat pentingnya. sama. Itu dari Pupuk, kemudian obat, juga obat hama gitu. Disuplai juga. Oke. Nah, ini kan Bapak melibatkan warga tentunya ya. Apa yang intinya yang bisa diberikan ke warga? Artinya kan ini kerjasama nih, gitu ya. Kerjasama, saling membantu, saling menguntungkan lah katakanlah ya. Seperti apa itu Pak? Itu untuk pemberian untuk upahnya itu bisa ada harian, bisa nanti itu bagi panen, hasil, bisa seperti itu. Jadi tergantung kita atau komunikasinya sama warga tersebut. Tergantung kesepakatannya Pak ya. Oke. Nah untuk hasilnya ini dijual kah atau seperti apa ini Pak? Ya sebagian itu untuk kembalikan untuk modal untuk nanam tadi Bu, nah sebagian dikasihkan sama warga sekitarnya, itu langsung perintah dari beliau, dari Panglima juga, dari Pak Dandim. Nanti diambil untuk beli bibitnya lagi untuk nanam nanti selanjutnya. Kalau itu sisanya kita bagi-bagi warga, kita bantu. Begitu ya Pak ya? Kalau kebetulan kemarin kita sama KKN Bu, ada kerja sama KKN, kita dari IPB memanfaatkan lahan pekarangan itu kita buat tanaman-tanaman sayuran untuk menambah gizi balita. Masyarakat khususnya balita. Iya, di Kelurahan Tanjung Pura. Oke, ini luar biasa Pak, sudah melibatkan para ahlinya begitu ya, agar tanamannya itu menjadi manfaat dan hasilnya melimpah begitu Pak ya. Alhamdulillah. Kita tanamin Apakah juga ini dimaksudkan mungkin nih ke depannya bisa meningkatkan taraf perekonomian warga Pak?
Betul, sangat bisa kali itu bila mana warga antusias ya, terus ya kita karangan-karangan biasanya kan warga ada yang bakalan luas, itu kita manfaatin. Kemarin kita kasih contoh itu di Posyandu, Pos 119 di Buasem, kita bersama RT, sama Lurah, sama BPT dan lainnya kita buat demblok gitu, kita buat tanaman-tanaman sayuran, tanaman obat-obatan, termasuk jahe, kencur, kunyit dan lain-lainnya itu tadi untuk menambah gizi balita. Oke. Tapi yang terlibat juga sudah bertambah ini unsurnya ya. Betul. Barangkali kalau saya ingat dulu itu ada keterlibatan PKK, ibu-ibu PKK. Apakah itu juga dilibatkan? Kebetulan itu di Posyandu kita beri contoh di situ, kita terlibatkan ibu-ibu PKK di Posyandu itu. Kebetulan kan sekarang ada penambahan gizi dari pemerintah ya. Dari Posyandu itu masak di satu tempat nanti akan dibagikan kepada balita kita yang ada di wilayah. Oke. Mitra Studada, kita jeda dulu sejenak Mitra, karena kami masih akan kembali ngobrol bersama Pak Pelda Supriyanto. Beliau Babinsa Kelurahan Tanjung Pura Koramil Karawang Kota ya, 0401. Kembali Pika bersama Bapak Pelda Supriyanto, Babinsa Kelurahan Tanjung Pura. Pagi hari ini masih bersama saya juga Pak Sarmaroni Heriana dari Koramil 0401 Kota. Baik, kita masih berbicara tentang penguatan ketahanan pangan ya. Ini sebagai bentuk dukungan dari TNI untuk ketahanan pangan di Kabupaten Karawang. Banyak hal tadi sudah diceritakan Pak Supriyanto tentang pertanian, bagaimana pengalamannya di lapangan untuk bisa dekat dengan warga masyarakat sampai dengan melibatkan mereka pada program ketahanan pangan ini. Namun sebelum kita lanjutkan ke program ketahanan pangan bersama Kodim, saya ingin kembali bertanya ke Pak Supriyanto karena ini baru pertama kalinya hadir TNI bersama saya di galeri begitu. Pak Pelda Supriyanto selaku TNI, bagian dari TNI ya, secara kesatuan bertugas, ini tugas utamanya apa ini Pak? Ya, TNI menjaga kedaulatan negara. begini kan Pak mikrofonnya, negara Republik Indonesia paling utama itu. menjaga kesatuan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai sampai Merauke. Merauke. Nah, tadi disebutkan dari Sabang sampai Merauke. Sebagai abdi negara ya Pak ya. Ya. Sudah pernah menginjakan kaki di mana saja ini Pak? Ya, alhamdulillah Bu, saya sebelum menjadi Babinsa di Kodim 0604 Karawang, saya di Satuan Kostrat 305 Tengkorak yang berdomisili di Teluk Jambe. Ya, alhamdulillah kami mulai dari 92 masuk di sini. Kalau bertugas itu dari Sabang sampai Merauke sudah kita laksanakan. Timur, Irian, Kalimantan, Aceh. Bertugas luar negeri di Libanon dan Libanon Pak. Ya, latihan-latihan gabungan Amerika, Australia sudah kita laksanakan. Untuk pertandingan menembak, alhamdulillah saya juga dari tim itu ikut lomba-lomba nembak. Sebagai pelatih juga waktu kita di 305. Alias sudah berapa lama Bapak mengabdi jadi TNI ini? Kalau 92 kita udah 32 tahun. 32 tahun, luar biasa Pak. Masih panjang masa pengabdiannya ya? Ya, kurang lebih mungkin kalau kita tidak ada perubahan, mungkin 2 tahun lagi. Oh ya sudah, 2 tahun lagi. masih nampak, masih awet muda loh Pak. Alhamdulillah. Begitu ya? Kalau bersama masyarakat, bersama warga, kita banyak bercanda, jadi kita awet muda. Semangat terus Ya, Pak? semangat. Oke. Baik. Kita lanjut ke tentang Bapak bertugas mengabdi di Karawang ya Pak, khususnya bertugas di Koramil 0401. Program-program atau kegiatan-kegiatan apa saja
sudah berjalan ataupun atau yang akan dilaksanakan ini? Ya, kita menindaklanjutin untuk perintah dari Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil, tetap kita membantu masyarakat tentang ketahanan pangan tadi Bu, tetap kita laksanakan terus sampai kapanpun itu untuk membantu kesulitan masyarakat di lapangan. Artinya program ini masih akan terus berkelanjutan, begitu Pak? Berlanjut, ini perintah dari beliau langsung berlanjut, terus kita laksanakan, termasuk pendampingan pertanian, juga tetap itu tugas dan tanggung jawab di wilayah masing-masing sebagai Bapinsa. Kalau pendampingan, artinya selain kemampuan, skill tentang ya segala hal-hal tentang bagaimana cara melindungi negara ya tentang perang dan lain sebagainya, tentang menembak gitu ya, Bapak juga dituntut nambah skill tentang pertanian, begitu Pak? betul, kita harus bisa menyesuaikan gimana kita harus bisa. Yang penting ada kemauan, tetap kita harus bisa. Ada pembekalan nggak Pak tentang pertanian? Pertanian itu ibaratnya ilmu katon, bisa dilihat, kita pelajari. Kebetulan ini kita selalu bersama dari BTD Pertanian, Bu Haji Eti, BTD Pertanian Karawang Barat. Itu ada, kita selalu bertanya teknik-teknik di mana itu ada tiap-tiap desa atau kelurahan itu ada satu penyuluh, penyuluh pertanian. Ini terbagi ke dalam berapa kelompok biasanya Pak? Itu kalau di kelurahan itu tiap kelurahan itu ada penyuluhan, ada. Nah nanti kalau di kelurahan Tanjung Pura itu kita bagi potan-potan, kelompok tani. Kelompok petani. Ya. Itu di tingkat di kelurahan. Ya, tergantung nanti luas lahannya tadi. Luas lahannya. Dan apa yang digarap? Ya, digarap itu nanti kebersamaan, kapan mungkin mulai pengairannya, pengolahannya, nanti tanahnya itu supaya sama-sama. Jadi yang terlibat selain TNI ada warga, kemudian polisi, ada aparat desa juga, PT Pertanian, PTD Pertanian. Oke. Itu selalu bersama-sama. Selalu bersama. Termasuk nanti itu ada masalah hama, itu nanti penyuluhan Bu dari pertanian, ini hama apa, nanti apa yang harus tindakan dan lagi itu dari pertanian, dari penyuluh. Sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan, pengalamannya nih Pak ya, dari yang sudah dikerjakan, misalkan menggarap lahan untuk sayur mayur, biasanya berapa lama panennya Pak? Kalau sayur mayur itu untuk kangkung itu 21 hari Bu. Kalau hari 21 hari sudah panen. Cuma 3 minggu saja ya? Betul. Dari mulai tanam. Ya, kita pengolahan, nanti kita pemupukan. Itu pemupukan kita buat pupuk organik sendiri Bu. Kita fermentasi bisa. Itu dari sekam yang dibakar itu campur sekam yang tidak bakar, itu dari daun-daun, itu rumput, cengkondok itu kita fermentasi jadi kompos organik. Itu untuk tambahan supaya tanahnya subur. Nah kebetulan di Satgas Citarum ini dari Panglima itu ada bios, itu juga untuk pupuk cair memperpanjang tanah itu tadi, tanah-tanah yang tandus yang tadinya tidak bisa tanamin itu disiram, itu memperbaiki tekstur tanah begitu ya, unsur-unsur tanah gitu ya. Oke. Kita harus kreatif Bu. Kreatif buat ya seperti itu. Kalau misalkan karakter tanah seperti ini nih kering begitu, harus diapain begitu ya. banyak apa ya, banyak belajar dari situ, eksperimen ya. Nah tadi Bapak sebutkan salah satunya nanam kangkung, ini 3 bulan sudah bisa panen begitu ya. Kemudian hasilnya untuk apa nih Pak, sayuran sebanyak itu? Itu bareng-bareng sama warga Bu. Itu bareng panen, nanti kita dijual panen, itu tidak langsung dibatikan aja.
Dibagikan dibagi-bagikan Hmm, bagikan ke warga. kepada warga. Selain ke warga yang memang Ini Bapak Ramil kita, Bu. Pak Darami, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Memberikan betul-betul Iya. kepada kita. Ya, Mitra Sturada, alhamdulillah pagi hari ini juga sebagai dukungan dari Pak Dan Ramil, hari ini Pak Dan Ramilnya sudah hadir di Gerasi ya Pak Kapten Sukarya Iya. ya. Oke, kita sudah Pak Kapten, kita sudah berbicara banyak hal tentang ketahanan pangan hari ini bersama Pak Babinsa Supriyanto ini Pak. Maksud Untuk beliau juga ini langsung Iya. turun tangan Turun di tangan, lapangan. Pak. Iya, Oh, begitu ya. memberikan contoh pada kami Babinsa, dia langsung mengolah sendiri. Artinya bahwa TNI ini adalah unsur negara yang memang sangat dekat dengan masyarakat dan tidak gengsi. Nah, Ya. apa namanya nyentuh tanah, Tanah. berkotor-kotor gitu ya. Dan istilahnya manunggal ya, manunggal dengan masyarakat. Jadi memberikan contoh sekaligus juga meraih masyarakat, bekerja bersama, hasilnya juga dibagikan untuk mereka ya, untuk masyarakat. Oke. Apakah memang sama sekali tidak ada unsur misalnya, wah ini hasilnya banyak nih, kita jual saja, mungkin barangkali begitu Pak, atau kan itu juga menambah income ya, pendapatan gitu. Iya. Jadi kalau sebagian itu kita jual dulu sebagai modal tadi untuk beli pupuk, bibitan itu tadi, untuk nanti selanjutnya nanti sebagian kita bagi masyarakat. Untuk masa tanam selanjutnya begitu ya. Selanjutnya dan Oke. terus menerus Oke. kelanjutan. Jadi modalnya tidak dari nol lagi. Iya, Jadi dan sudah itu juga dari hasil itu. dari hasil itu kemudian dibuat modal lagi untuk tanam berikutnya, Berikutnya. masa tanam berikutnya. Oke, berarti kalau begitu sudah ada kerjasama dengan yang apa pengepul itu pengambil hasil Ada pembeli. itu pembelinya itu ada nanti ke pasar itu datang pulang bisa langsung kok di lokasi itu. Langsung datang ke lokasi ya. Oke. Selain kangkung ada macam apa saja? Bayam, Bayam. ya bayam. Di Bantaran kemarin juga kita nanam jagung, Sekarang sudah seperti apa ini? Ya. Usia tanamnya. Kemarin itu banjir, Bu. Kita kena banjir. Nah, dari banjir itu. Banjir dari? Dan Citarum Harum kan banjir itu. Oh. Dari banjir ya kita ngelolakan lagi, nanti kita lihat musimnya nanti kita tanam lagi. Ini belum nanam lagi. Ini belum nanam lagi. Kecuali kalau yang di bantarannya di tinggi, kayak di Walahar itu badan dek itu ada nanam pepaya itu bagus karena tidak kena banjir. Jadi kalau bantarannya rendah itu kena banjir itu. Biasanya kan banjir karena curah hujan yang cukup tinggi, Pak. Nah sekarang kan belum ada hujan yang sekiranya. Kebetulan di Kerawang tidak hujan, di Bogor hujan itu air Sungai Citarum meluap. Oh, Ya, walaupun tiga hari tidak lalu. hujan ya, tapi aliran sungai dari Ya kiriman dari Bogor, dari Bogor, dari Bandung. dari Bandung begitu ya. Kalau Ya, Kerawang nggak hujan, Bandung hujan, itu tetap Masuk kiriman Citarum. meluap. Begitu lah, Bu. Iya, oke. Bisa Bapak ceritakan barangkali ya perbedaan Bantaran Citarum dulu dengan sekarang setelah adanya program Citarum Harum, Pak. Kalau dulu seperti apa, sekarang seperti apa? Yang belum sempat melihat barangkali ini bisa terbayang begitu. Oh, ada perubahan yang signifikan. Ya kebetulan sebelum 2017 itu kan Sungai Citarum sungai terkotor di dunia, Bu ya. Yaitu canangan dari Bapak Presiden, sesuai Kepres nomor 15 2018. Itu dari Bapak Presiden dibentuk Satgas Citarum Harum, itu yang ditangani oleh Ketua Satgasnya Bapak Gubernur, wakilnya itu Bapak Pangdam. Nah kami dari anggota TNI itu kita dibentuk Satgas, itu menangani panjang bantaran dari titik nol sampai hulu ke hilir. Itu dibagi 23 sektor. Nah, kebetulan kami dengan Pak Roni ini di Satgas Citarum Harum sektor 19 dulu. Dari Cikampek itu sampai Pakis, kalau dari bantaran Sungai Citarum mulai dari Kerawang dari Warung Bambu sampai Pakis. Itu tugas kami. Jadi dibagi sektor-sektor itu tanggung jawabnya. Alhamdulillah sekarang Sungai Citarum mungkin dari ya dulu limbah-limbah perusahaan yang nakal buang limbah itu karena dulunya tidak ada ipalnya, tentasi
untuk air ke pengolahan limbahnya itu sekarang diwajibkan harus punya IPAL. IPAL itu adalah Instalasi pengolahan air limbahnya itu pengelolaan pabrik air itu limbah. harus punya sesuai dengan baku mutu. Dan Oke, bisa saya sedikit simpulkan. Kalau dulu barangkali TNI ini bertugas ketika ini bulan Agustus kebetulan Pak, jadi ada hubungannya. Apa namanya? Meraih kemerdekaan ya, mengusir penjajah, berperang, kemudian mempertahankan juga ya, menjaga stabilitas keamanan ya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keamanan negara begitu. Sekarang negara alhamdulillah aman damai begitu ya, sentosa. Aman damai lah ya begitu. Jadi tugas TNI ini juga tidak, ternyata fungsinya ini tidak hanya sebatas itu ya Pak. Tidak okang-okang kaki setelah merdeka damai tidak diam Pak ya. ya, Tapi juga ada banyak hal yang banyak dikerjakan begitu. ya, Selain bersama rakyat, untuk rakyat dan kembali lagi pada rakyat lagi. Gitu. kembali lagi ke rakyat. Oke. Di beberapa waktu yang lalu juga sempat ada kegiatan di daerah mana tadi, Panen Raya, Rawamarta Pak ya? Ya, betul. Ada Panen Raya ya Pak ya, di mana hadir di sana Pak Pangdam 3 Siliwangi. Ya, Pangdam 3 Siliwangi. Badan BEM, badan Dan ini sebagai bukti bahwa program ini apakah, mohon maaf Bapak, klaim berhasil Pak untuk ketahanan pangan, mendukung ketahanan pangan di Karawang. Itu alhamdulillah berhasil Bu, hasilnya juga bagus. Itu ya. Itu hampir tiap tahun itu Bu. Itu ada ya panen raya itu dihadirin. Kalau tahun kemarin itu ada Bapak Kasat, Bapak Jenderal Dukung Abdul Rahman itu, yaitu di Cilamaya. Itu yang dikelola oleh TNI. Dan itu ada berapa puluh hektar itu. Itu alhamdulillah. Itu lahannya lahan perorangan atau lahan? Itu lahan perusahaan Bu, itu Perusahaan. itu dikelola oleh TNI. Di tanah sawah. Sawah. Oke. Dan pengairannya bagus. Pengairannya Ya bagus. termasuk kemarin Pangdam 3 Siliwangi itu ya Jadi produktif Pak ya? produktif. Itu pendampingan oleh ya Babinsa ini di lapangan. Oke. Termasuk juga ke Citarum Harum di mana memiliki fungsi pengawasan terhadap keselamatan Citarum. Saya bilang keselamatan ya, karena memang sebelumnya tadi airnya kotor, kemudian juga ditandai dengan adanya hal-hal yang mencemari air Citarum, baunya mungkin ya, warnanya, kemudian ada misalkan kalau tercemar biasanya ada karakter ciri-ciri yang lain, ada buihnya begitu ya, mungkin jadi dari limbah yang dibuang ke Citarum. Pengawasannya sejauh mana nih Pak untuk Citarum? Kebetulan kita juga wajib untuk patroli Pak? Patroli monitoring tiap minggu, tiap bulan. Kalau awal-awalnya itu yang perusahaan-perusahaan yang tidak punya IPAL kita wajibkan harus kita punya IPAL. Bahkan kita tutup dulu untuk opolnya itu pembuangan ke Sungai Citarum kita tutup, jadi tidak produktif sebelum mempunyai IPAL. Dan IPAL itu nanti kita lab, kita bersama lingkungan hidup, kebetulan Bapak Wawan saat itu menjabatkan di Sela, Bumilan, gitu. Kita langsung terjun ke lapangan, kita lab, kita ambil sampel airnya, itu sesuai baku mutu nggak? Nah, COD, BOD-nya, warna, pH-nya. Kalau tidak sesuai, yaitu ada teguran. Nah, teguran, bahkan ada tindakan. Ada tindakan, ditutup. Itu tadi IPAL. Selama nanti kalau udah sesuai dengan apa yang diinginkan, baru kita buka. Nah, setelah itu kita selalu monitoring perusahaan-perusahaan itu. Alhamdulillah semua perusahaan kita monitoring sampai saat ini. Dan alhamdulillah air sekarang sudah masyarakat bisa menikmatikannya, mandi di sungai pun kita sekarang udah gak gatal, udah bau. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, turut menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian alam dan memberdayakannya. Memberdayakan lahannya, menjaga kelestarian
Citarumnya ya Pak ya, luar biasa. Ya, saya berpesan kok pada masyarakat. Oke, boleh Bapak, kita ternyata ngobrol asik nih di pukul 10 ya. Barangkali ada hal-hal yang di akhir perbincangan kita yang ingin Bapak sampaikan sebagai closing statement ya Pak ya, untuk masyarakat berupa himbauan kah atau apa Pak? Silakan, mumpung masih di sini di Sturada. Terima Oke. kasih Bu kita. Kami dari Satgas Citarum harus mengimbau pada masyarakat Kabupaten Karawang yang khususnya yang rumahnya di dekat bantaran Sungai Citarum, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita jaga lingkungan, bahwa Sungai Citarum itu untuk masa anak cucu cicit masa depan kita. Kita jaga alam, alam akan menjaga kita. Ayo kita sama-sama menjaga Sungai Citarum harum, biar kita kembali lagi seperti dulu lagi, Sungai Citarum harum lagi. Harum lagi. Oke. Kita jaga kita jaga alam akan menjaga kita. Ini luar biasa nih tagline-nya. Oke Bapak, terima kasih Sama-sama. sudah hadir di Ruang Siar Sturada. Tentunya selamat, sukses untuk program Citarum Harum dan juga Bapak Babinsa hebat ini ya dalam hal mendukung ketahanan pangan pemerintah. Tentunya masyarakat, warga, rakyat tidak bisa dipisahkan dari unsur TNI. Itu juga sebaliknya ya Pak ya. Oke. Semoga tentunya harapan kita semua selain program-programnya dapat berjalan lancar dan sukses, juga tetap menjaga kondusivitas keamanan di Kabupaten Karawang. Terlebih sesaat beberapa waktu ke depan kita akan melaksanakan pesta demokrasi lagi nih Pak ya. Oke, supaya tetap aman, bahagia tentunya warganya, lingkungannya juga sehat, bersih lah ya, dan berdaya dengan ketahanan pangan tadi. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Pelda Supriyanto, terima kasih Pak Serma Roni Heriana, terima kasih juga untuk Pak Dan Ramil, Bapak Kapten Sukarya yang sudah hadir di siang hari ini bersama kami Sturada Bangka Perjuangan Karawang. Kita jumpa kembali insya Allah di lain kesempatan Pak ya. Baik, terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.